Bukan tidak mungkin di dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan tantangan bahkan pertentangan, ditambah dengan hari esok yang serba tidak pasti, kita bisa saja mengalami masa-masa di mana semangat kita seperti terbanting. Bahkan terpelantinglah kita dari jalan hidup atau sebuah kehidupan yang awalnya baik-baik saja. Dan kita seperti terpelanting, terpental dari sana, mengikuti sebuah ritme yang mengejutkan. Dan itu membuat hati kita menjadi makin merasa terhempas, merasa terbuang. Saat-saat lelah, saat-saat di mana kita sedang mengalami begitu bertubi-tubinya masalah menimpa. Mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin pula kehilangan kesehatan kita, mungkin pula di usia yang sudah lanjut kita mengalami masa-masa yang paling pilu, masa-masa yang paling menyedihkan saat kita sendiri dan kesepian. Ini sebuah realita yang memang tidak dapat dipungkiri dalam hidup kita, sekalipun kita berjalan bersama dengan Tuhan yang mempunyai hidup kita. Namun di saat-saat di mana hidup kita merasa terpelanting atau terbanting dan terhempas, sesungguhnya saat itu adalah saat di mana nyali kita diuji. Istilahnya uji nyali itu terjadi justru bukan saat semua hidup serba menyala, segalanya serba lurus-lurus saja. Justru di masa-masa bengkok, masa-masa banyak liku-liku perjalanan yang melelahkan, disitulah sebenarnya nyali kita sedang diuji oleh Tuhan. Karena itu pada saat-saat itulah sebenarnya kita jangan lepaskan nyali itu. Kita tetap butuh nyali yang dari Tuhan, yang berasal dari kepercayaan dan keyakinan kita bahwa Tuhan sanggup memelihara apapun juga kejadian yang kita alami. Tuhan tak pernah lepaskan kita. Dan nyali yang dari Tuhan, keberanian yang dari Tuhan akan selalu menyertai kita bila kita yakin bahwa Dia sungguh dapat kita andalkan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 36. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Surat Ibrani pasal 10 khususnya adalah sebuah catatan yang menguatkan orang-orang percaya tentang bagaimana anugerah Tuhan itu memberikan keberanian kepada orang-orang yang dianugerahi untuk percaya. Dan satu kata penting yang muncul di dalam Ibrani pasal 10 adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang disebutkan sebagai paresia. Menarik sekali, ayat yang tadi dibacakan ayat 35, jangan lepaskan kepercayaanmu. Kata kepercayaan di sini bukan mengacu kepada pistos yang mengacu kepada iman atau keyakinan, tetapi justru paresia mempunyai makna yang berbeda. Makna yang lebih dalam yaitu sebuah keberanian yang berasal dari keyakinan dan sebuah keyakinan yang membuat seseorang berani untuk menghadapi apapun juga. Uniknya kata paresia ini adalah sebuah kata yang memberitahukan kepada kita tentang kedalaman iman dan percaya kita kepada Tuhan. Yang dampaknya adalah bahwa kita mengalami sebuah keyakinan yang penuh dengan kemerdekaan, bebas.
keyakinan yang bebas, kita bisa bebas percaya tanpa dicegah oleh segala macam tantangan dalam hidup kita atau orang-orang yang tidak setuju dengan keyakinan kita. Tapi kita bisa tetap percaya. Kenapa? Karena ada sebuah kemerdekaan untuk tetap percaya. Dan sekaligus bukan saja kemerdekaan, tetapi juga keberanian. Keberanian untuk percaya. Dan ini di dalam Ibrani pasal 10 ayat-ayat awal dikatakan bahwa kalau orang mengalami kasih karunia Tuhan, maka dia diberikan keberanian untuk percaya. Dan inilah paresia yang mau kita telaah pada hari ini dalam renungan ini, bahwa ini yang paling kita butuhkan saat dimana sebuah realita yang kita hadapi tentang keterhempasannya hidup kita. Saat dimana kita mungkin sedang merasa terpelanting dari jalur yang kita sudah rencanakan, keluar dari jalur yang kita sudah ingin untuk terjadi dalam hidup kita. Atau saat dimana kita merasa terbanting-banting dan pontang-panting mengalami berbagai macam musibah dan masalah. Bahkan kita menjadi begitu terhempas di dalam keadaan yang begitu sulit. Ada satu yang paling penting dan tidak boleh dilepaskan sebagaimana dikatakan dalam ayat 35. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, paresiamu, yaitu sebuah keyakinan untuk percaya, keyakinan untuk berani bertindak, dan keberanian untuk tetap yakin kepada Tuhan. Dua hal inilah yang seperti satu mata uang, dua sisi yang perlu ada dalam keyakinan kita, yaitu berani untuk tetap percaya sekalipun keadaan sedang berbahaya, penuh dengan berbagai macam tipu daya dan berbagai macam muslihat yang bisa menyesatkan. Kita punya keberanian untuk percaya. Dan yang kedua, sisi yang lainnya adalah kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan untuk berani bertindak. Berani untuk percaya dan percaya untuk berani. Percaya untuk betul-betul dari percaya itulah kita digerakkan menjadi kekuatan utama untuk kita melangkah melewati pergumulan hidup kita. Karena itu marilah jangan lepaskan nyali kita. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Karena Alkitab mengatakan besar upahnya yang menantikan kita. Mari kita belajar lagi berjuang bersama. Memang keadaan serba tidak mudah. Tetapi ingatlah, sebagaimana apa yang dikatakan kitab suci hari ini, bahwa orang yang yakin bahwa memiliki harta yang lebih baik, yaitu harta surgawi, dan lebih menetap sifatnya, yaitu pemberian Tuhan yang tidak pernah bisa dirampas oleh apapun juga, termasuk saat kita terhempas di dalam hidup kita. Jangan sekali-kali melepaskan keberanian untuk percaya dan kepercayaan untuk berani bertindak. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo berjuang lagi bersama dengan Tuhan. Jangan sekali-kali lepaskan nyalimu. Jangan sekali-kali matikan percayamu. Karena percaya untuk berani dan berani untuk percaya, itu yang paling kita butuhkan dalam segala keadaan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.